berarti ini Fatu, ini Dokter Richard Lee bukan? Iya, bukan. Oh bukan ya? Ini sih ya. Gue refleks mau berobat muka nih. Enggak gitu ya, guys. Enggak kan? Mukanya lihat. Coba dilihat. Ini merah ya kan? Iya. Halo bang. Oh pasir satu. Siap. Satu aja nih. Oh oke. Udah mulai. Woi. Speak up. Oke, halo teman-teman semua. Kembali lagi bersama gue Dava Jian Sabila. Pastinya di program Speak Up edisi Keliling Prodi, ya teman-teman semua. Tepuk tangan dulu dong. Ini kita kedatangan teman-teman manajemen. Manajemen. Ya. Ini kita tayang perdana di YouTube gua. Oh, untuk Dava Jian. Oke, siap. Nanti sebelum kita ngobrol-ngobrol seru ya di program Speak Up edisi Keliling Prodi ini, sebelum itu lu kenal diri dulu. Oh iya boleh, bener ya, enggak? pasti itu. Kalau lo kan emang udah dikenal. Iya. Nah makanya lu pada kenalan dulu. Ini kan teman-teman juga pada mau kenal. Iya. Silakan dari siapa dulu nih? Dari yang paling kiri. Dari gua. Ini dulu siapa nih? Ya, nama gua Fatu Rizky. Gua dari manajemen 2023. Nama gua Suri Randiat Ramadan, bisa dipanggil Suri. Gua dari manajemen 2023. Gua Akmal Alim dari manajemen 2023 juga. Oke. Berarti ini Fatu, ini Dokter Richard Lee bukan? Iya, bukan dong. Oh bukan ya? Bukan. Ini sih ya. Gue refleks mau berobat muka nih. Enggak gitu ya, guys. Enggak kan? Mukanya lihat. Coba dilihat. Ini merah ya kan? Iya. Dokter Richard Lee bukan? Siapa? Azuri. Azuri ini Akmal ya? Akmal. Wih. Pria sejati, pecinta siapa? Enggak ya. Oke, siap. Jangan sebut merek. Fatur, Azuri, Akmal. Dari prodi Manajemen 2023. Luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan dong. Ini FYI juga ya, kita syuting di malam hari ini. Luar biasa ya. Baru kali ini. Baru kali ini. Emang kita itu paling First time. Memang Kan ini anak-anak bisnis nih, jadi sibuk banyak Oh, kehilangan di iya, luar iya. ya. Tadi kan tadi ada panggilan juga kan? Iya makanya. Jadi ya kita ini sebagai penyelenggara harus Nah. narasumbernya lah ya enggak. Kita nunggu dulu lah. Ya. Kelingan dari klien-kliennya enggak? Betul. Ya kami juga mengucapkan permohonan maaf. Oh gitu. Kirain nilai Idul Fitri. Iya, udah lewat kemarin. Udah lewat. Siap. Manajemen. Manajemen. Kita bakal ngomongin manajemen ya. Oke. Kalau kita ngomongin manajemen, ini pemantiknya dulu Pak. Di awal tuh kan ada tuh di konten bilang kenapa Bandung. Nah ini balik lagi. Oh, gitu. Kenapa manajemen? Silakan. Dari gua dulu nih. Boleh. Kenapa manajemen? Sebenarnya sih karena ini boleh nggak sih backstory dulu maksudnya? Oh gitu. Ah, Mau cerita dulu nih. cerita dulu. Oh, cerita dulu. Siap, Sebelumnya gue itu udah pernah kuliah di PNJ kan. Di PNJ di teknik grafika. Cuman gue itu nggak bisa teknik, maksudnya nggak sesuai dengan ini gue banget, nggak passion banget. Nggak Dan passion. akhirnya gue pindah nih kemana gitu kan. Cuman pemikiran terakhir gue itu udah kayak manajemen. Dulu itu awal terakhir itu udah manajemen aja nggak sih? Udah. Oh gitu. Karena pilihan yang paling gampang dan ibarat kata orang yang pasti gitu, gampang. Lu masuk manajemen cuma gitu-gitu doang. Oh gitu. Iya. Mikirnya sih gitu. Mikirnya gitu. Awalnya. Ya. Ini manajemen. Betul itu. Iya. Karena itu dulu. Awalnya udah pernah kuliah, terus kurang cocok. Kurang cocok, bukan Kepikiran passion. manajemen. Nah, Waktu Terus? itu kuliah cuma semester 1. Itu Semester juga udah satu? nggak bisa Jarang apa masuk tuh. nggak bisa, iya nggak jarang masuk. oh gitu. Berarti emang dari awal. Udah dari awal udah bukan passion gua, kata gua anjir dari gua keluar aja nggak sih gitu kan. Gitu. Nah, pas manajemen, Masuk manajemen. Kayak passion nih. Oh. Dan juga emang ruang lingkupnya pertemanan sih. Siap. Enak juga sih. nanti kita cerita lagi. Oke. Azuri, silakan. Kalau gua ya, PNE itu prospek kerjanya lebih luas gitu loh. Prospek Ya, kerjanya. lu bisa ke perbankan, lu bisa ke politik, Luar biasa. lu bisa buka perusahaan sendiri. Oh gitu. Itu sih kalau PNE. Berarti punya bisnis, Iya. punya toko, cuannya ya Iya, enggak? ya, cuan lah kalau PNE pasti. Berarti kalau anak nenek itu berarti pikirannya uang terus. Ya betul. Uang, Uang. Sekarang pun kalau ada cuannya saya jalan. Berarti yang paling banyak uangnya pilihnya ke situ ya. Iya, betul itu pasti. Gue juga sepakat sih sebenarnya. Benar. Iya enggak?
Iya. Akmal, silakan Mal. Kalau gua tuh kenapa mainnya karena keluarga gua tuh hampir semuanya tuh di bisnis dah. Oh, Iya, jadi kayak gua tuh pengen menyempurnakan lah manajemen toko-toko yang udah lumayan ya. Luar biasa. Jadi ntar tinggal melanjutin aja tuh. Oh berarti ini orang-orang tipe-tipe anak-anak yang Iya. melanjutkan bisnis orang tuanya. Nah, itu dia. Biasa. Manajemen biasanya kayak gitu. Oh gitu. Biasa. Jadi biasanya itu keluarganya basicnya dari basic bisnis atau punya usaha apapun gitu ya. Nah anaknya ini dipersiapkan untuk Betul. mengelola lebih baik lagi gitu ya. Iya, banget. Mantap. Calon bos muda. Jangan. Amin guys ya. Strategi Juana. Iya. Ntar kalau udah jadi ya Paling kali ya. biasa lah. Aman ya. Aman. Boleh lah. Boleh gitu. Paling teman sama Timur ya. Iya. Apa McLaren? McLaren dulu para bos. Ini maaf nih, bukan yang mau nyundi Iya, mau nyundi. Laksana ya, kita laksana. Ini bercandaan aja gitu ya. Nah, kita kalau ngomongin tadi manajemen gitu Iya. ya. Tapi apakah lu punya inspirasi ataupun mungkin ya seseorang yang menurut lu, oh dia nih bagus di manajemen makanya gua akhirnya mau di manajemen. Ataupun pada saat lu udah kuliah di manajemen, akhirnya lu punya tokoh inspirasi yang menurut lu, wah, gua harus belajar dari ini. Kalau dari gue pribadi sih nggak usah toko jauh ya maksudnya. Boleh. Toko terkenal banget. Kalau dari gue sih lebih ke condongnya itu abang gue sendiri. Abang gue itu gue paham banget dia dulu itu apapun itu benar-benar manage gitu. Maksudnya belajar kayak di rumah pun udah pasti manajemen, maksudnya bisa manage keuangan gitu. Dan dia pernah masih zaman-zaman kuliah udah pernah ngatur lah keuangannya, terus ngatur lah tentang waktunya untuk gimana sih buat keluarga gini gitu. Dan dia udah cerita banyak tentang itu ke gua gitu kan. Oke. Dan makanya role model hidup gua juga itu abang gua. Karena emang maksudnya dia dari bawah bisa ke atas gitu, akhirnya punya PT sendiri gitu. Oh, Itu benar-benar maksudnya luar biasa dari dulunya itu tukang gojek gitu. Dia akhirnya bisa ngatur keuangannya, terus dia akhirnya punya modal, akhirnya bisa masuk ke dia dulu kerja terus bagaimana nyisihin uangnya, bagaimana cara dia bertemu dengan marketing masuk sih marketing ya Luar biasa. marketing hebat sih emang. Makanya Kita dengerin ceritanya luar biasa ya. iya Bang. Ya, kalau misalnya abang lu nonton ini, enggak usah. abang lu nggak usah nonton ya, malu saya. Karena kalau di rumah kayak berantem gitu. Di sini disebut-sebut ya. Iya, cuman gitu ya gitulah namanya kan Cowok. cowok ya, Cowok. ada gengsinya juga dong. Gengsi. Cewek doang gengsi. Oh, iya, Cowok iya. juga lah. Luar biasa. Inspirasi abang lo. Inspirasi abang gua full. Abang gua. Oke, abangnya dia. Azuri, siapa Azuri? Kalau gua bokap gua sendiri sih. Oke. Karena gua keturunannya bukan berbisnis ya. Kayak Catuli. Skincare. Iya, kalau skincare. Gua bukan berbisnis ya. Keluarga gua itu udah di perbankan. Oke. Jadi gua udah nyontoh bokap, kakek gua kayak wah seru nih di perbankan, bajunya rapi-rapi. Mantap. Budak korporat. Budak Oh, korporat. Orang yang pulang bawa duit itu, Iya. tasnya bawa duit gitu kan. Begitu sih inspirasinya dari Iya, dari bokap gua. dari bokap, Iya. perbankan ya spesifiknya. Mantap. Mantap. Bapaknya sendiri. Sukses. Akmal. Kalau gue juga nggak jauh-jauh sih, gue dari keluarga gue sendiri ya, uang gue tuh jadi dia kakaknya mama gue. Ya keluarga gue kan tuh yang di kampung, gue orang kampung ya, orang Cilacap lah. Rendah. Itu juga paling miskin dah. Itu kayak gitu. Gue udah paling miskin. Kayak rumahnya di belakang kandang sapi gitu kan. Kayak Ini rumahnya di Mana ya? Contohnya sini. iya, kayak pokoknya miskin banget dah. Terus ke Jakarta di terminal jualan salak, jualan jeruk gitu. Nah, merintis sampai dulu ya. Rintis kayak mereka tuh lebih Jangan miskin mal. kan. biasa aja malah. Bener Pak, banyak Oh, kayak gitu gitu. ya? Pak. Iya hampir mirip sama Fatur lah. Iya, Sampai iya. sekarang tuh lumayan kan udah. Mantap. Abang udah di mana-mana. Tapi Wah. pas ya maksud gua tapi kalau mau jadi tokoh inspirasi lu pasti cerita gitu kan, sering ngobrol gitu, apalagi dekat kan. Mantap. Dan juga pasti dia pernah ngobrol dengan lu kayak ngasih tahu gitu, lu jangan gengsi atau lu jangan terlalu hype banget gitu. Maksudnya Ya, udah lu jadi ya. diri lu sendiri, lu belum punya uang, yang punya uang itu gua bukan lu. Lu udah lu jadi diri lu aja yang nggak punya uang gitu. Jangan boros. Jangan boros.
kalau nggak punya uang gak usah banyak gaya lah. Iya, Jadi, benar. itu di kita sendiri kan Iya. kemarin bahas-bahas Siap, Jaksel siap. ya. Iya, Kalau iya. di kita sendiri Jaktim nih agak kurang cocok nih sama Oh, Jaksel. iya. Ya, mereka tuh kayaknya gayanya hype banget Oh ya. gitu, jadi kayak beda gitu Iya, seakan-akan ya. kayak seolah-olah beda padahal duitnya juga paling Ya. Gua ngomong gitu ya. Gua itu ya. Rakyat Jaksel. Jaktim. Iya, iya. Perwakilan Jaktim nih nggak terima nih. Ya kita WA aja rumah di mana. Jalur. Jadi, tapi begitu ya, maksudnya mungkin yang dimaksud Akmal itu jangan terlalu hedon lah. Iya, gitu betul. ya. Kalau emang belum Kalau emang belum lah. ya, Iya. gak usah dipaksa-paksain lah ya. Dan banyak kan kayak gitu kan. Siap. Akhirnya kelihatan ya, kayak gitu ya. Malu sendiri ya. Iya, Pak. karena dulu pun gue pernah kayak apa itu namanya ngikutin gaya gitu kan. Edon itu FOMO, jajan, FOMO. dia FOMO lah jajan atau apa gitu ngeluarin duit. Ya ujung-ujungnya bangkrut juga gitu kan. Bisa juga ya. Bokeh akhirnya udah nggak dikasih duit sama sekali gitu. Akhirnya lu nyari duit sendiri. Nyiksa diri doang tuh. Tapi menurut gue itu jadi motivasi juga mal. Maksudnya akhirnya gue sampai sekarang pun bener-bener nggak pernah dikasih gitu. Maksudnya akhirnya gue nyari sendiri dan itu buat ngedobrak gitu. Mungkin emang pelajaran dari abang gue kayak gitu sih. Luar biasa. Padahal segelas kopi itu 30.000 bisa pecel lele sama minum gitu kan ya. Maksudnya begitu kan mau ya, bikinnya mau terasa gitu kan. Cuman kalau kata Timothy 80.000 no. Oh gitu. Harus Oh gitu. melihat perilaku orang Kaya kaya. luar biasa. supaya jadi kaya mindset. Oh berarti ini para subscriber Timothy Iya, ya? aja. Kalau gua iya, kalau gua. Oh iya. Gua pribadi suka sih sama ideologi dia. Iya, Karena luar walaupun biasa. dia kasar ngomongnya, tapi itu daging semua dia isinya. Iya. Tergantung dagingnya daging bagian mana nih. Bercanda. Berarti maksudnya Timothy itu enggak seluruhnya buruk sih dulu. Enggak ya. Tapi ada Kalau pelajaran-pelajaran. iya, kalau kita ngambil positifnya doang ya, itu banyak banget dah positifnya. Gitu ya. Tergantung perspektif berarti ya. Iya. Iya, karena gue juga tahu Timothy itu dari dulu dia sebelum punya ternak uang bersama Raymond Chin gitu kan. Itu dia bagus banget dan sekarang Buka kok kelas. jadi aneh buka kelas 17 juta. Anda mau kaya sendiri. Kita kalau ngomongin gula itu sebenarnya takut. Iya. Oh iya. Iya, gimana? Gue juga pengen sih ngomongin Iya. ini cuma udah sampai situ aja ya kita ya. Nah, tadi ini sebagai pemantik aja nih. Gimana tadi inspirasi lu udah ada dan kenapa lu memutuskan ya untuk masuk di manajemen? Nah, kita sekarang ini di edisi Keliling Prodi ini, kita sekarang coba untuk ngobrol nih gimana sih kehidupan mahasiswa di manajemen gitu loh. Ya, mungkin di awal mungkin pemantiknya lebih kepada ini ya pelajaran yang menjadi favorit dari masing-masing ini. Kira-kira apa pelajarannya dan kenapa? Yuk, silakan. Dari awal dulu. Dari gue dulu boleh. Kalau gue sih di semester 1 suka sama kepemimpinan ya, dosen, ini karena di otak gue tuh dulu sebelum belajar matkul kepemimpinan tuh yang namanya pemimpin dia harus mendominasi, maksudnya mendominasi itu dia punya menguasain banyak skill yang orang bawahannya tuh nggak bisa, jadi dia jago sendiri gitu. Jadi kan wajar nih dia jadi pemimpin karena punya skill yang lebih gitu kan. Buat di semester 2 bisnis kontemporer, tapi itu gue lebih suka ke dosennya sih. Maksudnya apa nih? Maksudnya apa nih? Suka dosennya? Dosennya karena apa nih? Dosennya seru. Oh, Iya. Kirain gua karena apa? Enggak, cowok Oh, dong. cowok. Iya lah, maksud gua. Nah, tapi kan gak ada yang tahu. Iya. Iya. Oh ya, berarti karena dia seru, bisnis kontemporer ya. Emang berarti salah satunya itu dosen yang berpengaruh. Iya, betul. Ngaruh banget. Ya enggak, Ngaruh cara dia banget. nyampe ini ya, Iya. kalau misal ngantuk ya. Aku Agak tidur. Hmm. Ya. Mending tidur lah. Ya, ini bukannya mau nyinggung juga ya. Cuman ini buat perbaikan dosen juga Iya sih. lah, mau ke depannya Iya. harusnya lebih seru lah ini. Bisnis kontemporer. Bisnis kontemporer. Kenapa? Karena kayak kita hampir tiap detik ketawa sih. Oh gitu. Iya, kayak ada aja celutukannya gitu. Punchline-nya ada aja Punchline-nya ya? ada aja. Luar Saling biasa. support lah dosen ke mahasiswa juga. Mantap, mantap. Iya. Berarti kalau yang namanya seru itu, yang namanya dosen yang asik itu, jadi hubungan antara dosen dan mahasiswa itu erat ya, gitu ya. Jadi seru aja pembelajarannya gitu ya. Oke, bisnis kontemporer ya. Azuri apa Azuri? Kalau di gua pelajaran di main itu nggak ada yang gak asik. Wah, luar biasa.
Cinta manajemen. Iya. Manajemen Manajemen habis. Manajemen habis ya. Si paling nenek. Si paling si paling menek. Selannya juga milih banget ya. Udah menek banget ya style-nya. Iya. Luar biasa. Mungkin yang paling asik tuh yang dibilang Akmal tadi pemimpinan sih. Just Iya. gua dari SMA ya, mungkin udah di jurusan IPA dan ketemu kepemimpinan bisnis kontemporer yang pelajarannya tuh nggak pasti gitu loh. Kalau Oke. IPA kan angka dan itu jawabannya pasti. Iya. 1+1 itu 2. Iya. Nah, kalau di kayak pemimpinan bisnis kontemporer kan nggak ada tuh yang pasti. Jadi kita harus putar logika kita kan. Fleksibel. Pakai logika ya fleksibel. Luar biasa, luar biasa. Pelajaran Berarti IPA. tadi pelajaran pemimpinan. Iya. Oke, pemimpinan karena juga dosennya juga ya. Iya. Dosennya sebenarnya. Iya. Terus juga tadi ada yang nggak asik di mana? wah, Serius luar tuh? biasa. Serius? Yakin Iya, gua. segini. Jangan dong, jangan disebut. Kemarin di Dumel. Iya. Iya, gimana sih? Tapi sih gue Ada siapa? tahu cuma Nggak ada Cukup Ya. tahu. Giliran ngomong di depan begitu ya. IP-nya Cela, IP-nya. Oke, berarti tadi Ya. pemimpinan. Ya. Apa tuh? Apa tuh? dari semester 1 ya kepemimpinan. Leadership itu penting Oke. karena di manajemennya itu kepemimpinannya itu sangat penting. Itu skills yang wajib banget dimiliki oleh orang-orang yang udah masuk jurusan manajemen. Karena calon-calon pemimpin. Karena emang benar calon pemimpin dan juga lu kan manajemen gitu kan. Lu nanti kan kalau entah Manage lu ya, manage. entah lu kerja di perusahaan pun lu kan sebagai manajer itu sebagai pemimpin kan. Bukan Ya. sebagai orang bawah, maksudnya bukan menyinggung Ya. pekerjaan apapun, cuman emang gitu maksudnya udah berlatih lah dalam skill lu bermimpin lah, memimpin orang gitu kan. Ya. Pada saat jadi manajer, Iya. dia bisa memanage orang. Betul. Cuma mungkin penanamannya juga bisa gini. Pada saat lo jadi karyawan, Iya. sisi-sisi kepemimpinan lo tuh juga bisa diimplementasiin juga gitu ya. Karena emang sebagai lu ketika lu masuk jurusan manajemen, lu tuh maksudnya di dalam diri lu tuh ada jiwa pemimpin itu wajib. Karena Ya. nggak boleh sampai lu ikut arus sana, ikut arus ini. Apalagi kalau lu ketika ikut arus gitu, lu bangun bisnis gitu. Mungkin lu suatu saat bangun bisnis, ikut arus sana, ikut arus ini, nggak bakal maju bisnis lu. Harus ada pendirian. Harus punya pendirian. Betul. Oke, berarti itu salah satu yang diajarkan di materi Wah, kepemimpinan. sih betul. Luar biasa. Dan juga semester 2 kan semester 1 nggak dilanjut tuh. Diganti, iya, leadership itu nggak lanjut. Semester 2 itu matematika. Matematika itu paling suka. Ya sesuai dengan lagu, matematika itu ilmu menyenangkan. Ya biasa. Gua itu lagi di mana ya? Gua Itu ada lagu SMA, ingat banget tuh. Oh, ada ya. Matematika, ilmu yang menyenangkan. Oh, itu lagu SMA. Mungkin itu salah satu faktor kenapa gua masuk matematika. Nggak ada lagu ya. Tapi yang benar, Iya. matematika itu ilmu yang paling banyak dipakai. Iya. Coba dari anak IT, ilmu matematika itu pasti pakai banget. Berguna banget. Arsitek apalagi kan. Arsitek Ah, juga. itu hitungannya itu emang harus mantap ya. Harus, Apalagi kalau lu udah mendalami ilmu matematika gitu kan, lu bisa menjadi peramal. Maksudnya sekarang kan ada jurusan aktuaria. Aktuaria itu matematika itu harus kuat banget. Dan itu lu bisa meramal masa depan. Maksudnya ketika bisnis itu kapan maju, Diperhitungkan, lu bisa diperhitungkan. diperhitungkan dengan hitungan ya. Maksudnya bukan meramal seperti dukun Iya. atau apa ya. Cuman bisa memperhitungkan kapan itu. Mungkin lebih tepatnya menganalisa kali ya. Nah, menganalisa. Menganalisa Tapi- ke depannya seperti apa Iya, betul. dengan perhitungan Dengan dia. perhitungan. Luar biasa. Iya. Berarti materi atau pelajaran mata kuliah yang disukai di semester 2 matematika. Matematika. Luar Kayak biasa. saya Nah, ini berhubungan tadi ya, karena lu semua katanya matkul tadi ada yang seru dosennya, terus juga mungkin karena emang mata kuliahnya itu dengan emang lu suka gitu ya. Nah ini mungkin berkaitan nih, kira-kira dosen favoritnya siapa nih? Kalau tadi di matkul, ini sekarang dosen favoritnya. Silakan siapa dulu? Gua dulu dah ya. Boleh. Boleh. Nah kalau gua dosen tuh ada Bu Ninil sama Bu Dewi. Bu Bu Dewi Dewi, Iya. satu, terus sama Bu Ninil. Bu Ninil. Ya, Itu karena mereka berdua tuh sifatnya keibuan banget gitu. Iya nggak setuju nggak? Iya. Gimana tuh? Gimana tuh? Coba Setuju dong. banget itu Bu Ningil. Gimana tuh? Kayak Ibuannya. membimbing tuh emang membimbing kayak ibu banget. Baiknya baik juga baik keibuan gitu loh. Sifat-sifat Iya, ibuan keibuan itu banget. benar-benar Iya. luar biasa.
Jadi nggak kayak dosen-dosen yang Nah. asal ngajar segala Iya, macam. enggak. Ini enggak dong. DSMP-nya masih semua. Oh gitu ya, seperti apa yang dia bilang berarti konsisten. Iya, ya? konsisten. Kita di akhir, bener nggak? Iya, nanti ke depan. Iya. Oke, Akmal, Kalau gua Pak Ajili, Pak Sajili bisnis kontemporer itu ya. Pak Ajil, Pak Sajili. Bahasa Jin. Pak Sajili. Oh, bisnis kontemporer. Iya. Kenapa dia? Seru dia. Oh yang tadi ya? Yang tadi yang kontemporer. Jadi setiap gua nyeletuk apa tuh ditanggepin, nanya apa ditanggepin, dijawabnya juga serius gitu. Kadang ada beberapa dosen yang kalau ditanya bukan yang ngejawab malah ngelempar pertanyaan itu ke mahasiswa. Jadi kayak itu cuma tanya ke situ, coba ya kan nanya ke dosennya gak sih yang lebih menguasai gitu kan. Kalau namanya setara sama-sama 23 takutnya ada jawaban yang melenceng kan gue sesat gitu. Nah, tadi tuh mungkin barangkali kalau misalnya Akmal itu dosen favoritnya Pak Sajili, ya. Terus juga Azrul tadi siapa? Bu Nini sama Bu Dewi. Bu Ninil sama Bu Dewi ya. Sekarang Akmal siapa Akmal? Nama Fatur. Patul. Akmal Fatur. Lu ngetes aja. Ngetes aja. Oke, Biar ada fokus gak sih? Gitu loh. Ayo fokus ke undangannya. udah dapat. Silakan dulu. Kalau gue sih Bu Ninil ya. Oh Bu Ninil. Iya sama. benar. Itu ibu anak kuat dan banyak anak laki-laki curhat itu Bu Ninil. Maksud percintaan dong. Semuanya percintaan lu juga kan? Oh, bisnis dan semua itu loh. Nggak disebut Bu Ninil kok. ya. Bu Ninil ya. Maksudnya dosen itu benar-benar merangkul, benar-benar yang keibuan. Mau lu dimanapun, mau sampai lu di rumah pun cerita sama dia gitu. Oh gitu. Bisa. Teleponan atau gimana? Teleponan. Dan tadi maaf banget waktu di Lampung kan emang itu Bu Ninil gitu. Luar Ninil. biasa. Iya iya. Berarti dosennya emang favorit. Favorit. Pantes ya. Karena memang sosok keibuannya dan ngajarnya itu totalitas gitu ya. Totalitas. Karena tapi pertama persediaan leadership ya, khususnya leadership itu leadership itu dia itu Bu Ninil juga. Cuman ada perbedaan di dalam pengajaran. Mungkin karena emang itu leadership jadi pengajaran itu serius banget. Oh nggak dapat. Iya, Nggak dapet. belum dapat. Apa, maksudnya belum ketemu gimana sih Bu Ninil Oh gitu ya. iya iya iya. Iya. Pas semester 2 berubah banget, benar-benar berubah. Iya iya iya. Iya betul. Mungkin dia lebih apa ya? Lebih bisa mengajar yang ini kali ya. Iya, matematika matematika mungkin. Gitu ya. Dibanding yang pimpinan itu. Iya. Oke berarti Bu Ninil, Pak Sajili. Bu Ninil nggak nih? Iya juga. Oh Bu Ninil juga. Ini dosen semuanya itu Bu Ninil. Sarangnya, sarangnya. Tadi mungkin dosennya, sekarang mungkin kalau dosen tidak terfavorit, jangan. Jangan. Oh ya, ngeri banget nih. Jangan itu ngeri. itu karena kalau saya nyebut itu bisa kena ini kita. Luar biasa. Berarti kita ngomongin pertemanan aja nih. Oke. Pertemanannya ini kira-kira pada saat di tongkrongan itu, lu ngobrolin tentang apa? Apakah tentang Bitcoin atau ngomongin tentang Elon Musk ke Mars gitu atau ngobrolin tentang apa sih? Bu Pater deh. Berbuat. Kita bergolongan banget. Ini gini dah. Kita nongkrong pun nggak terlalu spesifik ke bisnis ya. Maksudnya nggak terlalu ketat lah. Dan juga kayak kripto gitu. Kripto karena kita emang mungkin basicnya itu banyak dari orang pesantren gitu kan. Oh gitu. Iya. Luar biasa. Agama banget nih, agama banget syariah banget. Tapi gue bukan pesantren. Oh, gitu. Cuman syariah banget teman-teman gue. Jadi ketika gue menyinggung kripto itu udah pasti haram gitu kan. Dan Oh, gitu. itu fatwanya ya haram gitu. Iya iya Ya makanya kita nggak pernah bahas kayak anak-anak jaksel gitu. Orang kripto portofolio lu berapa sih? Enggak dong. Kita nggak pernah ngomongin itu. Gitu ya. Iya, karena emang sejatinya nggak pernah apa tuh gebur-geburin harta lah. Oke oke. Tapi spesifik bisnis ngomongin bisnisnya nggak selalu ya. Nggak selalu. Tadi- Lebih ke kehidupan aja sih. Maksudnya lebih ke gimana sih Oh, curhat lah segala macam. Ya seperti tongkrongan tongkrongan biasa lain aja ya. Cuman kalau bisnis sih kadang, emang kita kan ada temen yang mau punya bisnis gitu. Oh. Cuman kadang beberapa Iya, salingan iya, aja iya, sih. iya. Salingannya ngomongin bisnis lah ya. Tapi yang paling penting itu main ML. Oh itu wajib itu. Wajib. Wajib ya. Oh iya. Ya, jadi buat seluruh apa itu namanya? Jurusan Paling kali ya. Paling kali ya. Bisa kontak ya, bisa kontak. Oh, kita ada aja di Parmat. Boleh. Kita ada di Parmat Boleh. ya. Orang Parmat tolong dengerin ini. Iya. Kita adain apa namanya? Sparring ML. Sparring ML di Parmat ya. Nah, Oke, berarti tadi lihat pertemanannya itu
nggak selalu ngomongin tentang bisnis ya, Nggak. bisa ngomongin tentang kehidupan, Iya. tentang cewek-cewek gitu ya, segala macam. Itu pentingnya kali ya. Penting banget. Dan main ML. Itu Main wajib. ML. ML paling Nomor wajib. satu. Itu wajib berarti ya. Iya. Terus juga kita misalnya ngomongin stereotype ya. Kayak misalnya orang-orang tuh mandang orang manajemen tuh seperti apa gitu. Apakah mereka yang emang semuanya suka matematika gitu, suka hitung-hitungan atau seperti apa? Biasa stereotype-nya. Stereotip itu enggak sih. Pandangan Cuman orang-orang itu apa? pandangan orang-orang itu manajemen itu lu jadi pembisnis gitu. Oh, gitu. Atau enggak? Ih dasar lu kalau dicengin ya udah korporat lu ya. Korporat. Gitu biasanya. Iya. Biasa karena manajemen gitu kan. Tuh kalau nggak punya bisnis gitu. Pasti stereotipnya gitu sih kalau manajemen. Nggak Di bisnis orientasi pasti bisnis. orientasi bisnis. Padahal enggak. Karena kan menurut gua nggak selalu berbau cuan terus kan ada kan Oh, manajemen oke. sumber daya Iya. sumber daya manusia kan. Oh gitu. Coba tadi juga mungkin tadi kan nggak selalu tentang bisnis ya. Terus juga tadi lu nyinggung tentang manajemennya gitu ya. Mungkin bisa notice juga nih macam-macam manajemen yang di sini tuh apa aja. Gitu. Oh iya. Jadi ada pertama itu manajemen Sumber daya manusia, manajemen pemasaran, manajemen keuangan, dan perpajakan. Oh berarti variasinya banyak ya. ternyata Variasinya ya. banyak. Selama ini kan manajemen cuma ngerintis apa namanya usaha doang. Ternyata di perbankan ada, Iya. perpajakan ada gitu dan lain-lain ada juga ya ternyata ya. Iya, Menarik juga, banyak. menarik. Ya kan ada beberapa itu manajemen, bukan beberapa sih, maksudnya kan kita juga ada bisnis itu nggak cuma manajemen, ada administrasi bisnis, ya kan, akuntansi, aktuaria, gitu semuanya ada gitu. Luar biasa. Lu mau nambah lagi stereotype-nya? enggak sih udah cukup Akmal, mau nambahnya nggak Mal? Cukup. Cukup ya. Berarti tadi pasti pandangan orang itu tentang bisnis. Iya Ya, pasti, ya. padahal nggak selalu ya. Nggak selalu ya. Terus prospek kerjanya juga apa kira-kira? Kalau Itu- nggak selalu pembisnis. Itu perbankan. perbankan. Oh gitu ya tadi Iya. ya, macam-macam pajak. pajak, Pajak terus kayak biaya, gitu. segala macam ya. Makanya kan ada nanti kan ada apa itu manajerial gitu kan. Oh, iya, Nah, iya, itu iya. kan ada yang paling tertinggi itu jadi chief of marketing gitu kan. Terus Iya, iya, iya. chief of apa ya? Lupa sih sebenarnya. Itu nanti Iya. ya, lagi bukunya dibaca. Iya. lagi baca lagi. Bu siapa Munir? Munir. Munir nih. Nih. Nih belajar lagi, sudah belajar lagi. Iya iya iya. Nah, tapi gini teman-teman, ini kan fungsinya dari edisi Kuliah Prodi ini untuk teman-teman maba ataupun teman-teman lain yang dari seputar prodi manajemen. Iya. Mungkin lu pada bisa nih ngasih pesan ke teman-teman yang lagi emang nyari tentang manajemen gitu ya. Apa yang harus dipersiapkan gitu ya, ketika atau dipertimbangkan ketika lo emang benar-benar pengen masuk prodi manajemen. Satu deh gua, Apa? jangan pernah berpikir manajemen itu nggak ada hitung-hitungan. Kan Kan kebanyakan orang mikir gitu manajemen lalu kayak ada matematikanya. oke. Ya, tambahin. Ya, tambahin coba. Kalau gue juga banyak sih, cuman yang harus dipersiapkan ya maksudnya buat apa ya? Emang matematika itu wajib banget lu siapin dari sekarang. Kalau enggak, Kalau enggak itu Masalah. sumpah. Lu harus siapin statistika. statistika sih. Iya, akuntansi, statistika semuanya itu ketemu terus ya. Ketemu terus perhitungan kok ketemu gitu. Nggak bisa nggak ketemu itu kan. Yang bilang manajemen jarang nyatet, hei, Anda itu salah. Salah. Manajemen itu Aduh. sering nyatet. Perhatiin Anda semua. Iya, rumus apapun ada gitu di catatan. Gitu ya. Nggak mungkin nggak ada rumus pada. Oke, hitung-hitungan berarti ya. Iya, Matematika. hitung-hitungan. Akmal. Matematika sih. Oh, sama ya. berarti Iya, ya? mungkin kalau yang sebelumnya SMA IPS lumayan Betul. gampang karena nyambung akuntansi kan pasti ada ya IPS Itu ya. bukan di IPA ya hitung-hitungan. Bukan. Di IPS, akuntansi Akuntansi, IPS. Gua sendiri kan IPS ya. Jadi Oke. lumayan nggak ini familiar lah maksudnya sama Iya, iya, pelajaran iya. matematika ini. Cuman gua agak kurang jago juga sih pas SMA karena kan ngitungnya nggak pakai kalkulator ya. Jadi gua agak kesulitan nih, tapi sekarang karena ada kalkulator jadi gampang lah. MTK doang. Iya, yang penting wih, MTK doang. MTK Emang anak Apa? IT doang yang pakai AI. Wih, mantap. Ini juga mau Kalau gitu. Iya, TK. Iya, Iya, pakai iya, ChatGPT iya, ya. iya, iya. Iya. Iya, kita juga pakai Itu. ChatGPT.
mainan biasa mahasiswa. Mainan biasanya anak sekarang Iya, gitu lewat kan. dosen yang mau dibilang. Ya, tahu. Bukan kan tahu. Dia tahu nih. Gak ada yang nonton ya. Nggak gitu. Jangan ada yang share ke Iya. Maaf ya, Bu. Nah, mungkin tadi ini ya pesan untuk para teman-teman yang pengen masuk prodi manajemennya. Cuma terus pertanyaan selanjutnya, kenapa sih harus pilih manajemen? Emang kenapa? Emang nggak boleh nih? Apa yang jadi pembeda atau jadi mungkin ya unggulannya lah di manajemen ini? Mungkin ini balik lagi sih ke diri dulu sendiri ya, buat Iya. bang gitu kan. Apa sih lu pengen jadi manajemen atau mau jadi bebas maksudnya ada. Cuman banyak kan kayak kedokteran yang khusus kedokteran gitu. Cuman kalau lu lebih prefer ke bisnis ataupun ke uang, berbau uang lah gitu, berbau cuan, menurut gue sih masuk penting itu manajemen atau yang lainnya kayak administrasi bisnis gitu kan. Itu sangat-sangat penting menurut gue. Karena emang banyak banget pelajaran-pelajaran di situ. Emang nggak semuanya itu anak-anak manajemen itu jadi pembisnis. Bisa kok dari jurusan lain jadi pembisnis. Ya. Cuman itu ibarat kata dipermudah, ngerti nggak sih, kayak lu bisa bangun bisnis Ya, sendiri, nggak usah bayar orang lagi gitu, nggak usah capek-capek ngambil pelajaran lain lagi Ya, gitu ya. untuk membuka bisnis lagi baru. Berarti basicnya itu memang benar-benar pelajari manajemen. Iya. Walaupun nggak pasti jadi pembisnis ya memang Iya. ada gitu ya. Dan juga tadi apa teman-teman yang suka cuan, Iya, yang suka cuan duit, itu masuknya masuk manajemen. manajemen, apalagi manajemen Parmanina. Wih, harus dibantu penting nih. Penting itu. Nanti ngomong di belakang aja. Iya. Ya, Azuri, kenapa Azuri? Kenapa ya? Gue nggak ada tambahan, udah persis kayak Fatul sih jawaban gue. Percis, Iya. itu sepakat Iya, aja. sepakat sama Fatul. Kalau lu ada teman kan? Gua ada. Apa tuh? Kalau gua kenapa harus manage? Itu karena kita jadi bisa nge-manage diri sendiri juga kan. Manage kan nggak ada tentang bisnis, Iya, kan iya. ada sebenarnya juga kan. Jadi itu kita bisa mengatur waktu kita, orang-orang di sekitar kita, mungkin lingkup keluarga yang agak kurang bisa nge-manage uang mereka atau waktu mereka gitu. Itu ngebantu banget sih. Iya. Berarti udah manajerial Iya, uang, iya. bahkan manajerial waktu segala macam itu kan Iya. memanage itu kan banyak Oh, banyak. hal ya, Iya. nggak harus uang ya. Tapi perihal-perihal yang lainnya itu bisa Iya, dimanage juga gitu ya. Karena banyak banget kan sekarang aplikasi-aplikasi kayak di Apa? yang buat ngatur keuangan, terus ngatur Ah. waktu, ya kan, catatan finansial lah gitu kan. Iya. Banyak banget udah, ya kan. Jadi emang itu termasuk manajemen dalam diri lu sendiri gitu, bagaimana cara lu mengatur kehidupan lu gitu untuk depannya. Itu Luar sangat- biasa. Makanya ada leadership penting. Oh, Penting. luar biasa, Di luar situ biasa. lagi. Berarti bagaimana cara memanagenya itu juga harus diperhatikan. Ya, gue juga agak gampang gitu ngatur waktu gue kan, karena gue lihat teman-teman gue yang lain yang bukan mene ya, apalagi bukan mene Parmat gitu. Dia tuh agak kurang bisa ngatur waktu mereka gitu. Jadi misalnya hari ini ada acara, udah toh yang lainnya ditolak gitu. Padahal kan ada sekat-sekat waktu kalau emang dia pintar ngatur waktunya kan, waktu buat istirahat, waktu buat segala macam lah. Kayak Lebih produktif lah. kayak hari ini ya. Ya, Oke, kita lanjut. Aduh, disinggung kan. Iya, mungkin ini kita udah mau penutup. Cuma mungkin sebelum penutup, gue pengen teman-teman nih coba bisa sebutkan gitu perihal tadi kan bisa menganalisa gitu ya. Kira-kira kedepannya ini apa yang direncanakan? Apakah ini bisnis atau seperti apa yang ingin dibangun? Maksudnya kalau gue pribadi sih ada roadmap ya. Maksudnya Luar biasa. kayak gini kan. Iya apa? Apa dong? Coba dong. Singkat aja. Singkat aja. Gue itu pengen banget punya tanah luas, tapi Yes. itu ada perkebunan, ada persawahan gitu. Karena sejujurnya gue itu pengen memakmurkan petani juga gitu. Maksudnya petani ini Indonesia loh, agraris gitu. Luar Maksudnya, biasa. lu masa petani harus beras harus impor atau perkebunan itu harus impor, lu kan bisa gitu untuk ngatur ataupun untuk membantu lah orang-orang yang di perkampungan itu. Berarti pengusaha ya? Iya. Pengusaha sebenarnya, jatuhnya pengusaha. Nanti goalsnya konglomerat kali ya? Boleh. Karena Karena kan desa-desa ya? ini loh Dap, karena balik lagi sih Dap, karena kan
ada tuh namanya petani itu tengkulak gitu. Tengkulak. Iya itu kan tengkulak itu bikin resah petani ya. Itu sangat bikin resah petani karena kalau lu lagi panen, petani lagi panen, harga itu murah. Itu dibilang tengkulak. Cuma dan lu pengen mematikan tengkulak itu gitu. Matikan. Maksudnya bukan dibunuh. Ya kan, orang Sebenarnya emang ini jahat juga mematikan profesi tengkulak itu gitu. Cuman ini demi sejahtera semuanya gitu. luar biasa. Iya karena emang kayak gue itu harga itu ibarat kata kontrak lah dengan Ya. lu kalau manen segini harga itu sesuai gitu, selalu sama gitu. Jangan jatuhin harga. Jangan pernah jatuhin harga, gue nggak pernah jatuhin harga gitu. Maksudnya, kalau ada terus ada peminjamannya nggak gila-gilaan apa yang lu ngambil tanah orang atau nggak. Siap. Berarti pengusaha yang adil gitu ya. Betul itu. Untuk menciptakan negeri yang makmur. Luar biasa. Azuri. Gue jadi bisa. Ya. Kalau gue dari awal saya memilih jadi perbankan. Perbankan. Ya, dari kerja dulu kan karyawan orang baru buka bisnis sendiri. Modalnya dari sana. Jadi buka bank sendiri nanti. Ada cerita Ada bankir ya kan. Iya. Nanti kalau mau minjem duit jadi duit. Sini aja. Oh, saya bukanya gede ya kan. Bisa lah itu Iya, jawabannya. bisa. Bankir ya. Iya. Akmal. Kalau gua agak mirip sama Fatur sih. Oh, gitu? Menurut gua di Indonesia ini kan buat bertani itu oke banget ya. Tapi itu para petani ini rata-rata kurang pendidikan, maksudnya tuh maaf ya bukannya ngerendahin apa gimana, mereka tuh kayak buat belajar bahasa atau pengetahuan tentang Bahkan perhitungannya juga. iya, itu sebenarnya kalau diasah dikit aja kan kita jadi bisa yang nge-ekspor keluar kan, bukan kita yang ngambil dari luar mulu. Kurang bahasa sih kalau menurut gua penting banget. Oke, berarti pengusaha, terus juga pengusaha yang bukan hanya apa ya, mementingkan keuntungan dia ya. Mementingkan perut sendiri. Nah, berarti memang kita memberikan pelajaran edukasi juga kepada karyawan kita, Betul. orang-orang sekitar kita, agar dampaknya kita bisa rasakan bersama-sama. Ah. Seperti itu ya. Iya, Luar siap. biasa. Tepuk tangan untuk manajemen nih. Kita udah ngobrol-ngobrol, inspirasi yang banyak sekali nih. Nah, mudah-mudahan gue berharap dan kita semua berharap teman-teman semua yang nonton dan semua yang ada di sini bisa mengambil pelajaran dari podcast kali ini. Iya. Gitu ya mungkin ya. Gue pengen ngasih Apa? Quotes nih. Apa nih? Gue bukan quotes, Apa soalnya nih? Apa nih? Gimana? Pantun, bukan pantun. Apa nih? Kadang kan orang mikir manajemen itu mudah gitu. Udah kayak lu bingung nih masuk jurusan mana? Lu jurusan manajemen aja gampang. Hei kalian semua, yang ngomong begitu, coba ingat. Saya cuma ngucapin bangga dengan kalian ngomong gitu ya. Karena manajemen itu benar-benar gak mudah. Manajemen itu lu harus belajar skill yang banyak, leadership lah, apalah di dalam diri lu sendiri gitu. Ya. Nggak lu datang manajemen gak banyak catat, cuma dengerin ngomong enggak. Oh gitu ya. Berarti kompleks banyak yang harus dipelajari di manajemennya. Luar biasa. Gue terima kasih banget nih teman-teman udah cepetin untuk hadir untuk jadi narasumber di edisi keliling prodi ya manajemen ini luar biasa. Jadi harapan gue teman-teman kita semua dari diskusi kita gitu ya, teman-teman semua dan semua yang ada di sini bisa dapat manfaatnya ya dari perbincangan gitu ya. Mungkin segitu aja teman-teman dan juga semua yang nonton. Terima kasih udah mau nyimak video ini sampai habis. Jangan lupa untuk like, comment, and share, dan jangan lupa untuk subscribe. Bersama gue Fajar Sabila, Gue Fatur Rizky. Gue Azuri Radiat Ramadan. Gua Akmal Alim. dan see you. Dadah. Dan Speak Up.